Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qawaidil lughatil arabiyyah as-sarfiyah. Halo mahasiswa-mahasiswi STAI Rasyidio Khalidia Muntai. Selamat datang di mata kuliah bahasa Arab bersama saya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu sharaf atau ilmu tasrif. Jadi, ilmu sharaf itu secara bahasa yaitu taghyir au tahwil, yaitu perubahan. Jadi artinya ada perubahan nantinya pada struktur katanya. Nah, ilmun yabhathu an siyaghil kalimatil arabiyyah tu ahwaliha allati laysat bi'rabin wala bina'in. Nah, maksudnya dia adalah ilmu yang membahas bentuk-bentuk kata bahasa Arab dan keberadaannya selain i'rab dan bina. Jadi bentuk-bentuk kata saja. Dia tidak, ranahnya adalah bukan permasalahan baris di akhir kata. Nah, lalu apa sih tasrif menurut istilah? Nah, menurut istilah, ilmu tasrif itu terbagi menjadi dua nantinya, al-ghardul maknawi dan ghardul lafzi. Jadi, maknawi itu makna dan lafzi itu lafaz. Nah, jadi pengertian ditinjau dari segi tujuan makna atau al-ghardul maknawi yaitu taghyirul kalimati min aslin wahidin ila amsilatin muta'awwinatin lil husuli ala ma'anin mukhtalifatin, yaitu mengubah satu kata dari sebuah kata dasar menjadi beberapa bentuk kata yang berbeda-beda. Nah, tujuan perubahan tadi adalah untuk menghasilkan makna-makna yang berbeda-beda pula. Kemudian al-ghardul lafzi taghyirul kalimat min asliha wa la yuqsadu bihi illa takhfifun 'ala lisani faqat hatta la yuthira fi ma'naha aslan. Jadi dia itu mengubah satu bentuk kata dari asalnya semata-mata hanya untuk memudahkan pengucapan saja, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi maknanya. Jadi hanya perubahan lafaz, maknanya tetap sama. Nah, pembagiannya adalah seperti bagian berikut: tasriful ghardil maknawi. Jadi yang maknawi itu nantinya akan terbagi menjadi istilahi dan juga lugawi. Nah, jadi tasrif istilahi adalah taghyiru aslin wahidin ila amsilatin muta'awwinatin lil husuli ala siyaghin katsirah, yaitu mengubah satu bentuk kata kepada beberapa macam perubahan untuk mendapatkan beberapa bentuk kata. Jadi dia memiliki perubahan-perubahan bentuk kata. Nah, di sini dia punya tujuan dari perubahan bentuk kata itu maknanya juga mengalami perubahan. Silakan disimak bagian setelah ini. Kemudian, silakan kalian lihat. Ini adalah yang dinamakan tasrif istilahi. Jadi dia memiliki kata yang berbeda-beda nantinya, walaupun sumbernya satu dan maknanya pun berbeda. Ada fi'il madhi, nasara, mudhari, yansuru, masdarnya nasran, kemudian isim fa'ilnya nasirun, isim maf'ulnya mansurun, fi'il amarnya unsur, fi'il nahinya la tansur, isim makannya mansarun, isim zamannya minsarun, kemudian isim alatnya minsarun. Jadi maknanya ini, bentuk katanya itu berbeda-beda dan maknanya juga berbeda-beda. Itu namanya adalah tasrif istilahi. Seperti contoh di sini, fi'il madinya itu bunyinya nasara. Nasara artinya telah menolong. Kemudian di mudhari bentuknya yansuru, artinya sedang menolong. Kemudian masdarnya nasran, artinya pertolongan. Kemudian isim fa'ilnya nasirun, artinya
penolong, kemudian isim maf'ulnya mansurun, artinya yang ditolong, fi'il amar atau fi'il perintah itu unsur, artinya tolonglah, kemudian fi'il nahi la tansur, artinya jangan kamu tolong, mansarun tempat pertolongan, kemudian isim zamannya minsarun, artinya waktunya itu waktu pertolongannya. Nah, ini asal katanya tadi satu, tapi karena ada beberapa perubahan, maknanya juga akhirnya memiliki perubahan. Kemudian tadi tasrif istilahi, dan yang ini adalah tasrif lughawi. Tasrif lughawi, nah yaitu taghyiru aslin wahidin ila amsilatin muta'awwinatin ma'al bahthi an anwa'id dhamair allati ittasalat bikullim minha. Jadi tasrif lughawi itu adalah mengubah satu bentuk kata kepada beberapa macam perubahan dihubungkan dengan dhamir yang masuk padanya. Jadi contoh, silakan lihat gambaran dari tasrif lughawi itu. Nah, dia itu katanya sebenarnya sama, maknanya juga sama, tapi karena dimasuki oleh dhamir akhirnya ada perubahan sedikit, tapi maknanya tetap sama. Nah, ini namanya adalah tasrif lughawi. Itu fi'il madhi di sini contohnya kataba, ketika dhamirnya huwa, ketika dhamirnya huma menjadi kataba, hum katabu, hiya katabat, hum katabata, hunna katabna, anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum, anti katabtuma, antuma katabtuma, antunna katabtunna, ana katabtu, nahnu katabtu. Jadi ada 14 dhamir kalau di dalam fi'il madhi dan mudhari'. Nah, dimasuki dhamir bentuknya berbeda tapi maknanya sebenarnya sama, hanya perbedaan itu terletak pada ada yang ketika dia huwa itu berarti dia satu, huma dua orang, hum jadi beberapa orang, begitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik maksud dari bahasa Arab tadi, yaitu perubahan bentuk kata dari kata asal menjadi beberapa bentuk dengan tujuan untuk merubah makna dan juga ataupun sekedar untuk merubah bentuknya saja dari yang mufrad, musanna ataupun jamak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.